Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 7 akan melaksanakan proses coaching. Saya sebagai pengamat dan dua orang teman saya yaitu Pusri dan Buge akan menjadi coach dan coaching. Proses kolaborasi yang bertujuan memberikan solusi di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, dan pertumbuhan pribadi. Coaching, 3 komponen inti dari seorang coach adalah listen, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, ibu-ibu CGP hebat, silakan melakukan proses coaching dengan alur tirutan. Saya persilakan. Selamat siang, Bu Sri. Ibu-ibunya waktu dua. Selamat siang juga Bu Ke. Ada apa ya? Ibu kok kentang burung dari tadi? Biasanya Bu Ke ceria. Dari saya bantu. Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Harusnya Ibu dapat santai. Saya minta waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Ke. Begini Bu, saya ingin curhat tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Ke. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Maksudnya apa Bu ya? Coba diceritakan yang apa yang sedang Bu Ke rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat nggak waktu ini Bu ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Ya. Waktu supervisi tersebut saya mendapatkan teguran dari pengawas yang menyebabkan saya jadi berpikir kesalahan saya itu seperti apa. Karena yang saya tahu saya mengajar sudah sesuai dengan SPP yang saya ajarkan, tapi waktu ini saya dapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu Ke? Lalu apa yang membuat Bu Ke dapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius yang bagaimana? Itu pengawas memprotes tentang proses mengajar saya. Terus proses pengajaran bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola dengan baik sampai Ibu ditolak pengawas? Beliau kayaknya mengkritik saya waktu saya mengajar karena tidak memakai buku tes. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sejujurnya Bu ya, saya sudah menyampaikan kepada pengawas tersebut kalau selama saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari referensi perusahaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu kepada pengawas, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalah seperti itu. Kalau begitu saya tanya Ibu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Terus mengajak siswa untuk menonton video. Setelah menonton video, pembelajaran itu menyenangkan dan interaktif. Tapi menurut pengawas tidak bagus. Tidak bagus dalam hal karena saya kurang melakukan referensi gurunya. Kalau boleh tahu Bu ya, apa sih alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Buku tes karena yang saya tahu kalau pelajaran saya buku teks tidak saya pakai waktu itu pas pada saat pengawas tersebut datang ke kelas saya. Tapi selama ini saya memakai sumber buku belajar, bisa dari video, buku referensi yang sudah ada. Sebenarnya menurut saya sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa kan berbeda-beda ya, dan cara belajar itu berbeda-beda. Betul juga sih Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada yang siswanya hasil nilainya bagus, ada yang masih kurang
kurang maksimal, mungkin karena kurang frekuensi itu ibu ya buku teks. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas itu adalah supaya ibu bisa menggunakan sumber belajar juga dengan menggunakan buku teks selain yang ibu pakai selama ini. Saya pikir ada gunanya juga tuh pakai buku teks selain dengan video, media pembelajaran. Dan itu yang paling penting untuk saat ini, karena dengan buku teks siswa bisa sebelum belajar bisa membaca dulu apa materi yang akan disampaikan. Nah, setelah ibu bercerita sekarang ini bagaimana perasaan ibu sekarang? Terus terang aja Bu, beberapa hari ini setelah pengawas datang, terus saya jadi kepikiran kurang nyaman, saya menjadi resah, kepikiran terus dengan masalah saya. Karena pekerjaan lain jadinya terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bu B ini merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena pengawas tersebut menyampaikan hal ini kepada ibu kepala sekolah. Saya takutnya setelah disampaikan kepada ibu kepala sekolah, saya nanti jadi kena masalah Bu di kemudian hari. Ya, jadi dapat saya simpulkan bahwa yang membuat ibu merasa tidak nyaman rasa supervisi itu ya, karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan ibu merasa memberikan argumen, jadi membuat pengawas itu merasa tersinggung, gitu ya, tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ibu. Kalau menurut ibu kira-kira nanti saya dipanggil nggak ya Bu sama kepala sekolah tentang permasalahan ini? Kalau menurut saya, untuk masalah ini ibu masih bisa berefleksi dan bersabar. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga nanti menambah semangat ibu dalam belajar. Nah, dari apa yang ibu sudah sampaikan, apa rencana ibu? Kalau rencana saya ke depannya, saya berniat menemui pengawas, terus membicarakan hal ini. Mungkin pengawasnya bisa memberikan solusi apa yang harus saya lakukan agar bisa ke depannya gitu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Hal lainnya yang akan saya lakukan, saya akan meminta maaf kepada pengawas tentang hal kemarin supervisi, kemudian terkait proses pembelajaran di kelas. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks relevan dengan pembelajaran saya. Selain itu juga saya meminta saran kepada pengawas bagaimana cara proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Kalau proses belajar mengajar saya selanjutnya, saya yang pertama pasti saya menggunakan sumber belajar teks. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan, juga nanti ada video, media pembelajaran juga nanti saya berikan. Saya inginnya bagaimana cara siswa tersebut dalam proses pembelajaran nanti bisa menerima dan menyenangkan siswa inovatif dan kreatif. Nah, langkah yang ibu sudah ambil sudah tepat sekali, luar biasa ya. Saya setuju dengan ibu. Syukurlah Bu, saya sekarang merasa lega dan jujur. Saya takut karena bersama pengawas supervisi saya cara mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Tadi yang namanya berurusan dengan atasan, pastinya rasa takut, khawatir apa yang akan sekolah berikan kepada kita.
Lalu dukungan apa yang diberikan ibu untuk melakukan komitmen? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman seluruh mata pelajaran saya. Selain itu bisa saya bertanya kepada atasan saya, masih jawab. Lalu mungkin dengan teman saya di tempat lain, bisa dengan YDP maupun teman di sekolah lain. Ini yang bagus sekali Bu. Jadi semoga dapat segera diselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan tenang tanpa dengan pikiran Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan keadaan yang baik kepada siswa dan bisa nantinya kita bisa memberikan siswa di dalam proses pembelajaran dengan menyenangkan dan siswa menjadi aktif belajar. Sama-sama Bu tersedia ya. Iya Bu. Maaf Bu ya. Kebetulan hari ini saya minta bantuan dulu. Apa? Kebetulan juga saya harus ada lagi dengan siswa. Nah ini saya harus mengajar lagi siswa mengumpulkan keadaannya. Terima kasih Ya Bu silakan. Terima kasih. Ibu Cegin Hera, demikianlah tadi percakapan coaching dengan Albert Tirta. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Cegin Hera. Baiklah, selanjutnya saya sebagai pengamat akan melakukan observasi proses praktek coaching model Albert Tirta. Yang pertama adalah tujuan, untuk menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penggunaan teks sebagai sumber belajar. Lalu identifikasi, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini saya sudah melihat coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching menyadari bahwa pentingnya penggunaan buku teks dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini saya sudah melihat coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam penyelesaian masalah dalam penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini saya sudah melihat coach menanyakan komitmen dan rencana yang akan diambil oleh coaching, yang membuat coaching menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang akan diambil dan dengan berefleksi dan memperbaiki untuk kedepannya. Demikianlah proses coaching yang kami lakukan pada siang. Terima kasih semuanya. Om Santi Santi.